Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini adalah kajian spesial khusus, tidak melanjutkan kajian kitab sebelumnya. Pada pagi ini izinkan saya menjelaskan tentang fatwa MUI tahun 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2007, yaitu tentang 10 indikator ciri aliran sesat, ya. Pada tanggal 6 November 2007 ada Rakernas MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Hasil Rakernas itu diantaranya adalah MUI menetapkan ada 10 ciri aliran sesat, ya, aliran yang menyimpang. Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata sesat di sini, kata-kata menyimpang di sini, biasanya ketika keluar dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Karena dalam Islam tidak semua perbedaan, tidak semua perbedaan penafsiran, tidak semua perbedaan pandangan, tidak semua perbedaan interpretasi itu dikatakan menyimpang atau sesat. Dalam konteks inilah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengklasifikasi, membagi dua kategori hukum dalam Islam. Yang pertama adalah al-ahkam as-sabitah atau al-hukmus sabit, hukum-hukum yang permanen, hukum-hukum yang tetap, hukum-hukum yang stabil, tidak akan berubah sampai kapanpun. Inilah yang disebut dengan as-sawabit. Sawabit itu misalkan terkait dengan rukun iman, rukun Islam, kewajiban menegakkan sholat 5 waktu, kewajiban jilbab bagi seorang perempuan yang telah dewasa, kewajiban menunaikan haji bagi yang mampu. Itu diantara contoh hukum-hukum yang bersifat statis. Statis itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Ketika seseorang atau kelompok melanggar perkara-perkara yang sawabit, perkara-perkara yang tidak akan bisa berubah, perkara-perkara yang permanen, saat itulah dia atau kelompoknya bisa dikatakan kelompok yang sesat atau menyimpang. Jadi menyimpang itu ketika menabrak rambu-rambu sawabit, rambu-rambu hukum yang tetap yang tidak akan bisa berubah sampai kapanpun. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kategori atau klasifikasi hukum yang kedua, di mana beliau mengatakan al-hukmu al-mutaghayyir, hukum-hukum yang sifatnya dinamis, bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, perubahan situasi, perubahan kondisi, bahkan perubahan adat istiadat. Hukum di sini bisa bervariasi, ya, bisa ada, membolehkan adanya dinamika, ya. Dan ketika ada perbedaan dalam konteks hukum-hukum mutaghayyir ini, maka sifatnya adalah saling memperkaya.
saling memperkaya, tetapi tidak bisa ya, di sisi yang lain tidak bisa dikatakan menyimpang. Misalkan begini jemaah sekalian, dalam hukum Islam, menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, mukallaf ya, mukallaf itu balik, kemudian juga berakal ya, balik dan berakal. Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan itu adalah kewajiban yang termasuk sawabit, kewajiban yang tidak akan bisa berubah sampai kapanpun tentang hukum menutup aurat. Jadi hukum menutup aurat itu termasuk kategori hukum yang pasti dan tetap, tetapi alat yang digunakan untuk menutup aurat itu termasuk mutaghayyirat. Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat itu berbeda-beda, bisa berbeda-beda antara satu budaya dengan budaya yang lain, bisa berbeda antara negara Arab dengan negara Indonesia. Alat ya, alat pakaian yang digunakan itu ya, misalnya kalau orang Arab ketika menghadiri undangan ya, biasanya mereka menggunakan jubah putih. Jubah putih itu di samping itu ada kesunahan mencontoh Rasulullah, tetapi di sisi yang lain itu ada unsur budayanya. Oleh karenanya kita melihat Abu Jahal juga saat itu pakai jubah. Musuh-musuh Islam yang sekarang tinggal di Arab juga mereka juga banyak yang pakai jubah. Tapi kita sebagai orang Indonesia ini banyak yang pakai sarung ini kan. Pakai sarung ini Pak, kalau di Mesir itu diketawain Pak. Kenapa diketawain? Karena identik dengan hubungan suami istri. Kan di Mesir itu kan banyak mahasiswa Indonesia yang belum beradaptasi dengan budaya Mesir saat itu. Pakai sarung, walaupun mereka di Mesir pakai sarung juga Pak. Terutama dari pesantren-pesantren tradisional itu pakai sarung di Mesir Pak. Orang Mesir melihatnya lucu. Ya. Apalagi ketika batik itu misalkan bunga-bunga gitu kan, gambarnya bunga-bunga, mereka itu mengatakan baju perempuan. Karena mereka terbiasa menggunakan pakaian polos, tidak berwarna-warni. Jadi jemaah sekalian, intinya adalah menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan itu termasuk sawabit, tetapi pakaian yang digunakan itu bisa menyesuaikan dengan budaya, dengan situasi kondisi, selama menutup aurat secara lengkap, secara sempurna, tidak ketat dan tidak transparan. Ya misalkan begini, berdakwah itu adalah hukumnya wajib, itu sawabit. Tapi instrumen atau wasilah berdakwah itu bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita pakai rekaman, pakai video ya. Kemudian berdakwah di media sosial dan seterusnya, itu adalah tuntutan zaman di mana kita harus beradaptasi. Walaupun ya pengajian cara lama misalkan mengkaji kitab itu penting juga. Semuanya tidak perlu dipertentangkan antara perkara-perkara yang sifatnya klasik dengan perkara-perkara kontemporer. Semuanya perlu dipadukan, tidak perlu dipertentangkan. 10 indikator aliran sesat yang pertama dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia tersebut. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Kan perkara iman ini perkara yang tetap kan, perkara sawabit. Ketika ada seseorang atau kelompok mengingkari salah satu rukun dari rukun
rukun iman yang 6, maka dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia dia telah menyimpang. Karena jamaah sekalian, perkara rukun iman ini adalah perkara yang sudah jelas, perkara yang sudah definitif, tidak akan bisa berubah sampai kapanpun. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril. Saat itu kan malaikat Jibril menyamar sebagai sosok laki-laki yang berpakaian jubah serba putih, rambutnya hitam pekat, ya. Saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, tolong jelaskan kepadaku apa itu Islam. Al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Intinya Nabi menjelaskan bahwa Islam itu sama dengan rukun Islam. Kemudian Nabi ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, tolong jelaskan kepadaku, kata malaikat Jibril, apa itu iman? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman menurut jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu sama dengan rukun iman. Oleh karenanya jamaah sekalian, Islam dan iman ini jangan hanya dipahami secara bahasa saja. Karena Islam secara bahasa artinya berserah diri. Aslama yuslimu islaman, fahuwa muslimun wa zaka muslamun, aslim la tuslim. Itu artinya berserah diri. Kalau kita hanya memahami secara makna bahasa, secara etimologis, kita akan punya kesimpulan bahwa siapapun yang punya sifat berserah diri kepada Tuhannya, maka dia Islam. Itu nggak tepat. Karena dulu saya pernah baca ada seorang intelektual di Indonesia itu berusaha melakukan reinterpretasi, penafsiran ulang terhadap makna Islam. Islam itu kata beliau adalah siapapun yang berserah diri kepada Tuhannya, apapun Tuhannya, siapapun Tuhannya, maka dia Muslim. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Islam di sini bukan agama Islam, tetapi siapapun yang punya agama yang di dalamnya ada ajaran berserah diri kepada Tuhannya, dia Muslim. Ini kan bisa fatal ini, Pak. Sebagaimana misalkan ketika sholat itu dimaknai secara bahasa artinya doa, Pak. As-sholatu bimakna ad-doa. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Kalau kita hanya memahami secara bahasa, kita berdoa itu sudah sholat, Pak. Jadi misalkan Bapak Ibu lagi musafir, ya, lagi di perjalanan, ya nggak bersolat, cukup berdoa aja, atau cukup ingat Allah, itu kan sudah sholat misalkan begitu. Nah jamaah sekalian, kembali kepada poin yang pertama, siapapun yang mengingkari salah satu rukun dari rukun iman yang 6, maka dia keluar dari sawabit, keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena jamaah sekalian, beriman kepada perkara yang gaib ini sangat-sangat penting. Inti dari keimanan kita kepada rukun, ya, rukun iman yang 6 itu adalah percaya, meyakini adanya perkara-perkara yang gaib. Saya teringat seorang intelektual di Mesir, ya, seorang intelektual di Mesir.
sang intelektual ini mengingkari adanya perkara-perkara yang gaib karena dianggap irasional, dianggap tidak masuk akal. Bahkan dia mengatakan, dengan beraninya mengatakan, al-imanu bil ghaibi ustur, meyakini adanya perkara-perkara yang gaib itu hanya mitos belaka. Ini kan fatal, Pak. Jadi kalau kita meyakini adanya malaikat, ya, adanya makhluk-makhluk Allah gaib yang lainnya, itu dianggap mitos belaka dalam pandangan sang intelektual tersebut. Sehingga dengan tegas, ya, lembaga Al-Azhar, Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah bi Jami'atil Azhar Syarif, yaitu lembaga fatwa Al-Azhar, saat itu tegas memvonis bahwa sang intelektual tersebut sudah murtad dari ajaran Islam. Di mana perkara yang gaib ini adalah inti dari rukun iman yang kita yakini kebenarannya. Yang kedua, indikator yang kedua atau ciri yang kedua aliran sesat atau yang menyimpang itu adalah meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Meyakini, mengikuti ajaran akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini perkara akidah, Pak. Kalau ada seseorang atau kelompok mengikuti ajaran akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia menyimpang, maka dia termasuk kategori sesat. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya meyakini ajaran kelompok Khawarij misalkan. Kelompok Khawarij ini kan kelompok yang berpandangan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu murtad. Jadi dalam pandangan Khawarij, kaum muslimin yang melakukan dosa besar itu dianggap keluar dari agama Islam. Padahal mayoritas atau semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa siapapun yang melakukan dosa besar tetap dia dalam agama Islam, hanya saja kategorinya fasik, tidak sampai keluar dari agama Islam. Kelompok Khawarij ini, Bapak dan Ibu sekalian, bukan berarti mereka tidak punya dalil. Bukan berarti mereka tidak punya dalil ketika memvonis kaum muslimin melakukan dosa besar itu dianggap murtad. Mereka menggunakan dalil, tetapi dalil yang mereka pahami itu tidak benar. Maksudnya dalil yang apa? Cara pemahaman yang tidak benar itu adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah tafsir. Jadi memahami ayat-ayat Al-Quran itu ada ilmunya, ada instrumen keilmuan yang harus dimiliki oleh seseorang, sehingga tidak terjadi sebagaimana pemahaman kelompok Khawarij. Mereka menggunakan ayat yang sangat terkenal, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Maksud ayat ini, ya, pemahaman yang benar adalah barang siapa yang meyakini bahwa ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak relevan, ya, tidak bisa diterapkan dalam kehidupan, itulah yang termasuk ayat ini. Ketika seseorang, ya, meyakini bahwa hukum-hukum Islam ini sudah tidak sesuai dengan zaman kita, karena kita sudah berada pada zaman modern. Nah, kelompok yang seperti inilah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Tapi berbeda dengan kelompok Khawarij itu memahaminya secara serampangan.
secara serampangan, di mana mereka saat itu saja ya, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah saat itu, tidak tanggung-tanggung pemimpin Ali bin Abi Thalib, khalifah Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini menggunakan ayat tadi. Tapi Ali bin Abi Thalib, karena beliau adalah orang yang sangat cerdas ya, termasuk ulama sahabat ya, sahabat yang ulama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib saat itu mengatakan begini kepada kelompok Khawarij, innaha kalimatul haqqi urida bihal batil. Kalimat yang Anda bacakan tadi, ayat yang Anda bacakan tadi adalah ayat yang benar, tetapi untuk tujuan yang batil. Jadi jemaah sekalian, ketika Ali bin Abi Thalib menghadapi kelompok Khawarij ini, mereka terlebih dahulu diajak diskusi. Siapa yang diutus untuk menghadapi kelompok Khawarij? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas, yang kita kenal dengan Ibnu Abbas, yang digelari dengan Turjumanul Quran. Ibnu Abbas ini gelarnya adalah Turjumanul Quran, jubirnya Al-Quran. Nah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibnu Abbas menghadapi kelompok Khawarij ini, terjadi diskusi yang sangat hebat ya, yang sangat sengit saat itu, sehingga ada 3.000 orang dari kelompok Khawarij yang bertaubat berkah dari diskusi yang sangat rasional ya, hujah atau dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Abbas itu bisa mematahkan pandangan-pandangan kelompok Khawarij. Kategori yang kedua atau ciri yang kedua adalah kelompok yang sesat itu adalah mengikuti ajaran akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang lain, dalam keyakinan Mu'tazilah, orang-orang yang beriman itu nanti pada hari kiamat, ketika di surga nanti, orang-orang yang beriman itu tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pandangan Mu'tazilah. Sehingga dengan keyakinan seperti itu, Mu'tazilah ini memaksa melakukan penafsiran kepada ayat yang sudah jelas, yang sudah eksplisit, yang sudah sharih. Ayatnya jelas, tetapi karena bertentangan dengan keyakinannya, ayat yang sudah jelas ini kemudian ditafsirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, orang-orang yang beriman ketika di surga, wajah mereka sangat-sangat berseri-seri, sangat berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Ila rabbiha nazirah. Karena orang-orang yang beriman itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dikatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman dan banyak amal-amal solehnya, mereka mendapatkan al-husna, mendapatkan surga, balasan surga, wa ziyadah, dan mereka mendapatkan tambahan nikmat,
Apa yang dimaksud dengan tambahan nikmat itu Bapak dan Ibu sekalian? Para ulama menjelaskan an-nazaru ila wajhillah. Tambahan nikmat di surga adalah ketika seseorang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, saya teringat sebuah ayat ketika nanti dihisab, ketika amal-amal kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, hisab atau audit amal orang-orang yang beriman itu akan dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan-catatan amal dari tangan kanannya, mereka akan mendapatkan hisab yang sangat ringan. Bagaimana hisab yang sangat ringan itu jamaah sekalian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wazalika huwal ardu. Hisab yang ringan itu amalnya hanya ditunjukkan saja. Ini loh amal-amalmu, amal-amal kalian hanya ditunjukkan begitu saja, Pak. Karena Nabi mengatakan fa amma man nukisha uziba. Karena barang siapa ketika proses audit itu, proses hisab itu pertanyaannya bertele-tele, pertanyaannya sangat detail bertele-tele, uziba, itu indikator orang itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman itu fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang beriman itu catatannya hanya ditampakkan ketika hisab. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang beriman itu nanti akan bertemu dengan keluarga-keluarganya yang beriman ketika di dunia. Jadi ketika ada seseorang meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia termasuk kategori menyimpang atau sesat. Contoh yang lain Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada kelompok atau seseorang meyakini ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, dia berarti tidak mengikuti akidah yang benar. Kenapa? Karena kita meyakini la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang meyakini ada nabi baru, saya sebut saja ya, mereka meyakini misalkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabinya, sebagai rasulnya, bahkan mereka punya kitab namanya kitab At-Tazkirah. Kitab At-Tazkirah ini ternyata potongan-potongan ayat, potongan-potongan hadis yang digabung menjadi kitab At-Tazkirah. Saya pernah baca bukunya Pak, baca kitabnya. Ternyata Tazkirah itu hanya potongan-potongan ayat dan hadis kemudian dikompilasi, digabungkan menjadi kitab At-Tazkirah. Begitu. Nah, kelompok ini kan meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi dan rasul. Ternyata jamaah sekalian, mereka juga punya dalil. Dalilnya adalah Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 75. Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Itu dalil mereka. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memilih utusan, memilih seorang rasul, baik dari malaikat dan juga dari manusia. Nah, kata-kata yastofi yang menggunakan kata kerja sedang atau yang akan datang dipahami oleh mereka bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu tidak terputus, maksudnya tidak final, tidak bersifat final.
karena menggunakan kata kerja sedang atau yang akan datang, namanya yastofi. Kata-kata yastofi itu kan kata-kata kerja sedang atau yang akan datang, sehingga mereka punya kesimpulan bahwa ada peluang munculnya nabi dan rasul yang baru. Nggak usah jauh-jauh ke Ahmadiyah Pak ya. Pernah ingat Pak, dulu di salah satu kota di Indonesia geger ada nabi baru yang bernama Tukimin Pak. Masih ingat gak Pak? Aduh, punya nabi namanya Tukimin Pak, nggak enak Pak. Nabi Tukimin. Kalau sholawat nggak enak Pak. Coba kalau sholawat. Jadi siapapun yang melanggar sawabit Pak, melanggar sawabit itu perkara-perkara yang sudah pasti benar, tidak akan berubah sampai kapanpun, ya dia menyimpang ya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kelompok-kelompok yang menyimpang ini baik dari kalangan ekstrim itu maksudnya kelompok-kelompok yang berlebih-lebihan dalam beragama, maupun kelompok yang liberal yang terlalu memudah-mudahkan agama. Mereka biasanya punya dalil, hanya saja dalil itu dipahami tidak menggunakan kaedah tafsir yang benar. Hanya mencomot satu ayat sudah kayak seorang ulama. Nah, ini dalilnya gitu kan. Padahal dalam memahami hukum-hukum Islam itu membutuhkan spesialisasi, membutuhkan keahlian. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, jika menginginkan anak-anaknya misalkan menjadi ulama masa depan, maka sejak TK, sejak SD itu sudah diarahkan supaya belajar bahasa Arab dengan baik, hafalan Qur'annya dimantepin dan seterusnya, supaya punya spesialisasi dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Sebagaimana tadi kelompok yang meyakini ada kitab At-Tadhkirah. Padahal Al-Quran ini adalah kitab terakhir. Kitab terakhir yang tidak mungkin ada kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Agama Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamidin wa raditu lakumul islama dina. Itu Al-Maidah ayat 3. Ayat ini menjelaskan kesempurnaan agama Islam. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mengklaim mereka memiliki kitab yang baru, bahkan juga ada kelompok yang lain yang mengatakan bahwa Al-Quran yang sekarang kita pegang, Al-Quran yang kita baca hari ini adalah Al-Quran yang nakis, Al-Quran yang tidak sempurna. Ternyata kalau kita baca sejarah sekte-sekte dalam ajaran Islam, sekte-sekte dalam Islam, itu ada kelompok yang meyakini bahwa mereka punya mushaf yang lengkap, namanya Mushaf Fatimah. Jadi Mushaf Fatimah ini diyakini mushaf yang orisinil, mushaf yang murni, tidak ada intervensi dari kebijakan Utsman bin Affan, kata mereka. Jadi mereka ini nggak tanggung-tanggung menuduh Al-Quran yang sekarang itu adalah nakis. Nakis itu artinya kurang atau tidak sempurna. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat atau ciri yang keempat kelompok yang sesat itu adalah mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. Mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti pernah ingat ada
wacana saat itu, ya, wacana tentang pembagian waris. Karena Al-Quran itu dianggap tidak adil, maka ada di antara intelektual muslim yang punya pandangan sebaiknya warisan itu dibagi rata. Karena Al-Quran ini dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Padahal ayat-ayat tentang waris itu termasuk ayat-ayat yang qat'i. Qat'i itu artinya tidak bisa ditafsirkan ulang. Tidak bisa ditafsirkan ulang. Dia akan senantiasa relevan sampai kapanpun. Tidak akan bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi. Yaitu termasuk kategori ini, ya, meyakini kebenaran isi Al-Quran yang qat'i. Kenapa saya mengatakan yang qat'i? Karena Bapak dan Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang qat'i, ada ayat-ayat yang zonni. Ayat-ayat yang qat'i itu kita imani apa adanya, ya. Kewajiban sholat itu qat'i, kewajiban puasa di bulan Ramadan itu qat'i, nggak usah kita ganggu gugat. Kewajiban jilbab bagi perempuan yang dewasa itu adalah qat'i. Kewajiban menutup aurat itu adalah qat'i. Kewajiban melaksanakan haji di Mekah itu adalah qat'i, nggak usah diganggu gugat. Misalkan ada wacana atau pandangan haji itu tidak harus ke Mekah misalkan, atau ada pandangan haji itu sebaiknya dibuka tiap bulan, karena ketika haji itu dilaksanakan pada musim haji saja itu berpotensi mendatangkan mafsadah yang lebih besar, yaitu kematian, kata mereka. Kalau haji dibuka seperti umroh itu kan maslahatnya banyak, kata mereka. Ya, tidak terjadi benturan ya ketika nanti di Jamarat gitu Mas kan. Tidak terjadi kecelakaan atau hilangnya nyawa ketika Jamarat, kata mereka. Ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat yang qat'i. Tetapi jemaah sekalian jangan lupa juga di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang zonni. Zonni itu bisa multitafsir. Dibolehkan adanya dinamika dalam memahami ayat. Ya misalnya ya Mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi itu punya pandangan yang berbeda dalam memahami kata aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Kan menyentuh perempuan itu kan termasuk membatalkan wudhu. Tapi apa yang dimaksud dengan menyentuh perempuan di sini? Dalam pandangan Hanafiyah, dalam pandangan mazhab Hanafi, menyentuh perempuan di sini yang dianggap membatalkan wudhu itu bukan sentuhan biasa, tetapi sentuhan di sini adalah hubungan suami istri. Tetapi berbeda dengan pandangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Muhammad Asy-Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya pandangan bahwa yang namanya menyentuh, yang menyentuh nggak usah ditafsirkan kepada mana yang lain. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena lafadz atau kata lamastum ini dalam bahasa Arab disebut kata mustarok. Apa itu kata mustarok? Mustarok itu satu lafadz atau kata yang memiliki makna lebih dari satu. Satu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Ya misalkan dalam bahasa Arab ain, ainun, itu mustarok Pak, memiliki makna lebih dari satu. Ain itu kan bisa penglihatan, bisa juga mata air. Ainun itu bisa mata penglihatan kita, atau ainun juga maknanya bisa
mata air atau sumber mata air. Nah, ketika kita misalkan memahami ainun itu penglihatan, itu tentu berbeda ketika ada orang lain yang punya pandangan yang berpegang kepada definisi bahwa ain itu adalah mata air. Misalnya lagi dalam surat Al-Anfal ayat 60. Ini ayatnya terkenal karena digunakan sebagai dalil oleh gerakan Hamas itu kata-kata wa'iddu gitu kan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Artinya orang-orang yang beriman diminta untuk melakukan persiapan menghadapi segala kemungkinan. Min ribatil khail, di antara persiapan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu adalah dengan belajar pacuan kuda, Pak. Ya, pacuan kuda. Bahkan Nabi juga mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata kuwa kata Nabi adalah ala wahya ar-ramyu. Kekuatan di sini maksudnya adalah memanah. Saya ingin mengatakan bahwa dalam memahami atau dalam mengaplikasikan, dalam mengamalkan ayat ini tidak harus sama persis seperti zamannya Nabi. Nabi misalkan ketika menghadapi perang saat itu adalah dengan belajar memanah dengan pacuan kuda. Tapi sekarang zamannya beda, Pak. Menghadapi Israel itu tidak bisa dihadapi dengan parang, Pak. Dengan bambu runcing itu nggak bisa. Ya. Tapi harus menggunakan senjata yang bisa menyeimbangi kekuatan musuh. Maksud saya di sini adalah ayat 60 dari surat Al-Anfal itu memberikan keleluasaan kepada kita untuk mempersiapkan diri dengan persiapan apa saja sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Tidak harus terpacu kepada harus memanah aja. Ya, sekarang belajar tank, belajar bikin rudal dan seterusnya, itu lebih bagus kalau bisa, Pak. Walaupun memanah itu juga penting, ya penting juga. Minimal memanah lah, minimal. Tapi itu bukan satu-satunya persiapan. Ya kalau ingin persiapan ya kayak Izzuddin Al-Qassam tuh bagus, Pak. Tapi berat itu, Pak. Kita nggak ada yang lolos ini. Kalau ikut tesnya nggak ada yang lolos ini. Karena mereka adalah orang-orang yang hufadzul Quran, bukan hanya hafidz Quran, tetapi fisiknya kuat, kemudian keislamannya juga kuat, ya, sehingga mereka menjadi tentara-tentara yang kuat.